Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Fluktuasi nilai tukar rupiah, ketergantungan terhadap impor bahan baku, serta tekanan global akibat ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim, telah membentuk badai sempurna bagi perekonomian nasional. Meski media kerap menyoroti gejala-gejala permukaan seperti inflasi, kenaikan harga pangan, atau defisit neraca perdagangan, solusi mendasar untuk keluar dari pusaran krisis ekonomi jarang disampaikan secara terbuka dan jujur. Salah satu akar persoalan ekonomi Indonesia adalah struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mandiri. Industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor, sementara sektor pertanian dan UMKM, yang sesungguhnya menjadi tulang punggung rakyat, belum diberdayakan secara optimal. Ketimpangan distribusi sumber daya dan akses terhadap teknologi modern memperparah situasi ini. Solusi konkret yang kerap terlewatkan oleh media arus utama adalah pendekatan ekonomi berbasis kemandirian nasional. Artinya, Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar dan mulai memperkuat potensi dalam negeri secara sistematis. Ini bukan sekadar jargon nasionalisme ekonomi, tetapi strategi yang dapat diukur dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan nyata. Pertama, pemerintah perlu mengalihkan fokus dari proyek-proyek raksasa yang menyerap dana besar ke pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Memberdayakan desa melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis teknologi tepat guna adalah langkah krusial. Ketahanan pangan yang berbasis lokal akan memperkecil risiko krisis akibat gangguan rantai pasok global. Kedua, Indonesia perlu mengembangkan industri pengolahan skala kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menambah nilai produk dalam negeri. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan pernah membangun kekuatan ekonominya dari basis ini sebelum menjadi kekuatan global. Ketiga, sistem pendidikan dan riset harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa. Alih-alih sekadar mencetak lulusan akademis, pendidikan tinggi seharusnya menjadi pusat inovasi teknologi yang dapat menopang industri lokal. Keterlibatan kampus dalam pembangunan ekonomi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Sayangnya, wacana-wacana seperti ini kerap tenggelam oleh pemberitaan sensasional dan kepentingan elit tertentu yang tak ingin tatanan ekonomi lama terganggu. Media, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, seringkali hanya menjadi corong kepentingan politik dan pemilik modal. Maka, solusi konkret untuk krisis ekonomi Indonesia bukanlah retorika makroekonomi tanpa arah, melainkan langkah terencana, berbasis potensi rakyat, dan bebas dari tekanan kekuatan asing. Saatnya kebijakan ekonomi kita berdiri di atas kaki sendiri, dan ini tidak akan terjadi tanpa kesadaran kolektif dan keberanian politik yang nyata.